Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mardin. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 5 mengenai Monera. Istilah bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion, yang berarti tongkat atau batang. Struktur bakteri terdiri atas sitoplasma, ribosom, nukleus atau DNA, membran plasma, dinding sel, dan kapsul. Itu merupakan struktur umum dari bakteri. Untuk struktur tambahan dari sel bakteri yaitu kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, plasmid, dan pili. Struktur bakteri yang akan kita bahas yang pertama adalah dinding sel. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan atau gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bakteri. Dinding sel dibedakan menjadi dua macam, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, di sini kita lihat perbedaan antara sel gram positif dan sel gram negatif. Untuk bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal, sedangkan bakteri gram negatif lapisan peptidoglikannya lebih tipis akibat saat diberi alkohol, zat warna utama atau kristal violet akan luntur. Berikut penjelasan singkatnya. Struktur bakteri yang kedua adalah membran plasma. Membran plasma bersifat selektif dan permeable. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Sitoplasma terdiri dari asam nukleat, protein, karbohidrat, dan lemak. Yang keempat ada ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma, mengandung RNA, dan berfungsi sebagai tempat sintetis protein. Yang kelima ada inti, pusat pengendali aktivitas sel dan mengandung DNA sirkuler. Yang keenam ada flagella. Yang ketujuh ada villi atau fimbriae, berupa rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Villi lebih pendek daripada flagella, kaku, berdiameter lebih kecil. Villi tersusun dari protein. Fungsi villi alat pelekat saat bakteri melakukan konjugasi. Yang terakhir ada kapsul, berupa lapisan lencir berbentuk padat dan tebal. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Kapsul berfungsi sebagai alat pertahanan dan perlindungan, mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang dan sumber makanan bagi bakteri. Untuk ukuran, bakteri berukuran kecil berdiameter 0,5 sampai 1 mikron. Panjang 1 sampai 20 mikron disebut mikroorganisme. Untuk ciri-ciri bakteri, bakteri mempunyai dinding sel dan hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Selanjutnya, dari ciri-ciri bakteri ada uniseluler, yaitu bersel satu. Lalu prokaryotik, tidak memiliki membran inti, dan kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas. Selanjutnya hidup secara soliter atau berkoloni. Dan yang terakhir, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungannya tidak menguntungkan. Bentuk bakteri terdiri dari dua, yaitu bakteri berbentuk bulat atau kokus. Bakteri bentuk bulat dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan susunannya. Bentuk bakteri terdiri dari dua, yaitu bentuk bakteri bulat atau kokus yang terdiri dari monokokus, diplococcus, tetracoccus, sarkina, streptococcus,
dan Staphylococcus. Selanjutnya ada bentuk bakteri spiral, yaitu bakteri bentuk spiral yang dapat dibedakan menjadi berikut, yaitu yang pertama ada spiral, lalu vibrio dan spiroseta. Dan yang terakhir bentuk bakteri batang atau basil. Bentuk bakteri batang dikenal dengan nama basil. Bentuk ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan susunannya. Yang pertama ada monobacillus, yang kedua ada diplobacillus, dan yang ketiga ada streptobacillus. Reproduksi bakteri terbagi menjadi dua, yaitu seksual dan aseksual. Seksual melalui konjungsi dan aseksual melalui pembelahan biner. Yang akan kita bahas pertama adalah reproduksi seksual. Reproduksi seksual berupa pertukaran atau perpindahan materi genetik DNA, disebut juga dengan rekombinasi genetik. Rekombinasi genetik menghasilkan dua sel bakteri dengan materi genetik kombinasi keduanya. Cara yang pertama dari reproduksi seksual adalah transformasi, yaitu proses perpindahan materi genetik ke dalam sel bakteri. Yang kedua ada cara transduksi, yaitu proses perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lainnya. Yang terakhir dari cara reproduksi seksual merupakan konjugasi, yaitu proses perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Setelah kita membahas reproduksi seksual, selanjutnya kita membahas reproduksi aseksual, yaitu reproduksi seksual dilakukan dengan proses pembelahan binar. Pembelahan binar dapat menghasilkan salinan genetik dari sel induk secara tepat dan banyak jika kondisi lingkungan menguntungkan. Pembelahan binar pada bakteri yang pertama dilakukan adalah pemanjangan sel dan replikasi DNA pada sel induk. Yang kedua, dinding sel dan membran plasma mulai membelah. Yang ketiga, septum terbentuk dan DNA terpisah. Dan yang terakhir, sel terpisah menjadi dua. Mengklasifikasikan bakteri dilakukan berdasarkan identifikasi terhadap persamaan dan perbedaan sel tubuh yang menunjukkan adanya hubungan filogenetik atau evolusioner. Bakteri diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar kingdom. Yang pertama yaitu Proteobacteria. Proteobacteria merupakan kelompok eubacteria yang beragam dan dapat dibedakan lagi menjadi 3 subkelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bakteri ungu. Bakteri ungu memiliki pigmen bakterofil. Bakteri ungu sebagian besar bersifat anaerob obligat atau tidak membutuhkan oksigen dan hidup di lumpur, kolam, dan danau. Bakteri ini tidak menghasilkan oksigen karena tidak mengandung air sebagai agen produksi atau donor elektron dalam proses fotosintesis, tetapi menggunakan zat air, misalnya H2S. Selanjutnya ada Proteobacteria chemautotrof. Dapat menyintetis makanan sendiri menggunakan energi kimia. Ada yang hidup bebas dan ada yang hidup bersimbiosis dengan organisme lainnya, misalnya dalam bintil akar tanaman kacang-kacangan. Selanjutnya ada Proteobacteria chromoheterotrof, membutuhkan zat organik sebagai sumber karbon dan energi. Sebagian besar Proteobacteria chromoheterotrof hidup di saluran hewan, bersifat anaerob fakultatif atau dapat hidup dengan oksigen maupun tidak, berbentuk batang dan tidak berbahaya.
Namun ada pula yang bersifat patogen menyebabkan penyakit seperti Salmonella sp dan Escherichia coli. Yang kedua ada bakteri gram positif. Bakteri gram positif umumnya bersifat kemoheterotrof, tetapi beberapa hidup secara fototrof. Bakteri gram positif dapat membentuk endospora dan resisten. Contohnya Bacillus sp dan Clostridium sp. Namun ada pula yang tidak membentuk endospora, misalnya Mycoplasma sp yang hidup di tanah dan menyebabkan penyakit paru-paru pada manusia. Mycoplasma sp merupakan bakteri gram positif yang memiliki keanehan karena telah berevolusi menjadi bakteri gram negatif. Yang ketiga ada Cyanobacteria. Cyanobacteria memiliki klorofil A seperti pada tumbuhan. Cyanobacteria dapat berupa uniseluler atau multiseluler, berdinding sel tebal dan mengandung gelatin, serta memiliki sel-sel khusus misalnya heterosikta, akinet, dan leukosit. Sebagian besar Cyanobacteria tidak berflagela, tetapi bersifat motil dengan bergerak yang dilakukan dengan cara meluncur. Yang keempat ada Spirocheta. Spirocheta berbentuk heliks panjang hingga 0,25 mm dan dapat bergerak. Spirocheta ada yang hidup bebas dan ada juga yang berparasit. Dan yang kelima ada Chlamydia. Chlamydia yang berbeda dengan Eurobacteria lainnya karena tidak memiliki peptidoglycan pada dinding selnya. Chlamydia bersifat gram negatif dan hidup hingga berparasit obligat atau berparasit penuh di dalam sel hewan atau manusia. Contohnya ada Chlamydia trachomatis. Peranan bakteri yang bermanfaat yang pertama adalah pembusukan organisme yang telah mati atau mengurai. Sangat penting untuk mengurai sisa makanan organisme mati seperti sampah organik, bangkai makhluk hidup. Yang kedua, ada nutrien yang baik untuk tumbuhan, membuat makanan dan minuman hasil fermentasi. Contohnya kecap, tempe, keju, yogurt, roti, oncom, dan lain-lain. Peranan bakteri yang bermanfaat lainnya pada bidang kesehatan sebagai antibiotik. Antibiotik jenis tetraselin berguna sebagai sifilis, tufus, dan jerawat. Dan pada antibiotik jenis penisilin berguna untuk meningitis, gonorrea, dan faringitis. Dan selanjutnya antibiotik jenis chloramphenicol mengatasi infeksi bakteri serius. Selanjutnya, peranan bakteri yang bermanfaat pada bidang energi sering dimanfaatkan sebagai katalisator pembuatan biogas. Dan yang terakhir, peranan bakteri yang bermanfaat adalah pada bidang industri, memproduksi asam laknat yang bermanfaat untuk tekstil, pembuatan bahan kimia, penghilang zat kapur pada kulit binatang. Dan yang terakhir, pada protase bakteri. Protase bakteri adalah bakteri yang mampu memproduksi enzim protase ekstraseluler, memperhalus kulit binatang, melepas serat, dan menggemukkan daging. Selanjutnya kita membahas peranan bakteri yang merugikan. Ada beberapa jenis bakteri yang bersifat patogen bagi organisme lain. Nah, jenis bakteri seperti ini tentunya tidak menguntungkan kita dan bahkan merugikan. Nah, sifat dari patogen ini adalah salah satu dari peranan yang merugikan bagi organisme lainnya. Peranan bakteri yang merugikan lainnya yaitu menyebabkan penyakit pada manusia. Berikut ini adalah jenis bakteri beserta
penyakitnya. Selanjutnya, ada peranan bakteri yang merugikan pada tanaman. Berikut bakteri yang menyerang tanaman. Peranan bakteri yang merugikan selanjutnya ada bakteri yang menyerang hewan. Peranan bakteri yang merugikan menyebabkan makanan busuk. Berikut contoh bakteri yang menyebabkan makanan menjadi busuk. Lalu ada peranan bakteri yang merugikan terjadi di tanah atau dalam proses denitrifikasi. Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu archa yang berarti kuno dan bacteria yang berarti bakteri. Hidup pada lingkungan yang ekstrim dan menyerupai habitat purba. Archaebacteria terdiri dari metanogen, halofil ekstrim, dan termofil ekstrim. Yang pertama yang kita bahas adalah metanogen. Metanogen hidup di anaerob obligat atau lumpur dan rawa-rawa. Bakteri ini menggunakan H2 untuk mereduksi CO2 menjadi metana atau CH4. Selanjutnya, halofil ekstrim hidup pada air laut berkadar garam atau salinitas tinggi, biasanya bakteri rhodopsin. Yang terakhir ada termofil ekstrim. Contohnya adalah Sulfolobus yang hidup menempati mata air sulfur di Yellowstone National Park, Amerika Serikat. Yang pertama, memiliki sifat uncellular atau organisme bersel satu. Yang kedua, mempunyai ukuran mikro yaitu sekitar 1/10 mikrometer. Yang ketiga, memiliki sel prokariotik yaitu memiliki membran inti. Yang keempat, dinding sel Archaebacteria tersusun atas protein dan juga polisakarida, namun bukan peptidoglykan. Selanjutnya, tidak memiliki organel sel seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum, endoplasma, dan juga lisosom. Dan pada umumnya memiliki sifat anaerob, namun beberapa spesies memiliki sifat aerob. Dan yang terakhir, hidupnya soliter maupun berkoloni.